Sebelum terbentuknya Majapahit, Singhasari merupakan kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Hal ini menarik perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Meng Qi ke Singhasari untuk meminta kontribusi finansial. Namun Kertanagara, penguasa terakhir kerajaan Singhasari, menolak membayar kontribusi dan menghinakan utusan tersebut dengan merusak wajah dan memotong telinganya. Akibat tindakan ini, Kubilai Khan marah dan mengorganisir ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Pada saat itu, Jayakatwang, penguasa Kediri, telah berhasil merebut kekuasaan dan membunuh Kertanegara. Arya Wiraraja, penasihat kerajaan, memberikan saran kepada Jayakatwang, sehingga Jayakatwang memberi pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang kemudian menyerahkan diri. Menerima nasihat Wiraraja, Jayakatwang menerima Raden Wijaya yang menyatakan ingin tunduk dan melayani Jayakatwang melalui sebuah surat yang dibawa oleh utusan Kedaha. Respons atas surat tersebut sangat positif, dan Raden Wijaya diberikan wilayah hutan tarik. Dia kemudian membuka hutan tersebut dan mendirikan sebuah desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu, yang diberi nama Majapahit, diambil dari buah maja yang memiliki rasa pahit. Saat pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika, tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ra Lintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratati. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, Kuti, Halayudha ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Wijaya wafat pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kala Gemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk.